Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Kita harus segera merancang strategi kemerdekaan bangsa ini. Benar itu, kita sebagai golongan muda harus bisa mengubah bangsa ini. Apakah sudah menyerah berita kekalahan terhadap Jepang? Belum, Bu. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kedengar, Sekutu telah menjatuhkan bom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tak ada lagi wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17, Jakarta, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, kita akan kalah. Belum kawan. Dari mana kau tahu tentang urusan saya yang silakan berkumpul di cari. Dia bisa jelas radio Jepang yang memutuskan tentang dia dan sebagainya. Berarti negeri ini dalam kondisi pasang pokok. Benar. Tidak cara membuat potensi untuk menjelaskan hal itu. Semua ini kita harus memperhatikan. Kalau begitu, kita harus berbagi tugas. Karena sesuai itu, kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan belum teroris memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pukul 8 waktu Indonesia Barat, terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno mengenai desakan proklamasi kemerdekaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada urusan apa kalian kemari? Kami ingin bertemu dengan Bung Karno. Bapak di dalam sedang berbincang dengan Bung Hatta. Sebentar saya panggilkan. Permisi, Pak. Di luar ada golongan muda. Sepertinya ingin membicarakan sesuatu yang penting. Persilakan mereka untuk masuk, Bu.
Karena saya masih ada urusan di belakang, permisi. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Apa saudara-saudara? Kalian ini masih muda. Kami para pemuda juga memiliki hak untuk memikirkan bangsa Indonesia juga, Bung. Saya tidak setuju. Setelah aku ke sana sekarang dan potong leherku malam ini juga, kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bu. Kita bisa bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji manis itu? Jepang bahkan kalah dalam perang sutinya. Kekuatan sendiri tak akan dapat mengalahkan armada dari Jepang. Coba perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak juga terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tetap berdiri tegap di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan bangsa ini. Inilah saat yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah. Tapi beri kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk merencanakan semua ini dengan matang, supaya hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Saya setuju. Menurut saya, hal yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Mengenai masalah kemerdekaan mungkin bisa dibahas pada sidang PMKI tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, masih pendek pemikirannya. Kita harus melihat ke depan. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Golongan tua kemudian menyampaikan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Di kediaman Soekarno, pukul 4 waktu Indonesia Barat, Darwis dan Khairul Saleh mengasingkan Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya? Kami ingin membawa Anda ke Rengas Dengklok. Maaf, tapi saya menolak. Pada saat yang sama, di kediaman Muhammad Hatta, Sudanco dan Soekarni mengasingkan Muhammad Hatta. Apakah saudara bersedia mengikuti kami di Nasrullah? Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana Soekarno dan Hatta berada? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Ayolah, katakan padaku di mana mereka berada. Dan apa akan menjamin keselamatan mereka bila kembali ke Jakarta? Dan apa akan menjamin kemerdekaan kepada kalian esok harinya? Akankah Anda bersumpah untuk itu? Ya, percayalah padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei, nak. Saya, Pak. Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baiklah, kalau begitu naiklah.
Maafkan kelancangan kami, Bu. Ini semua demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan kepada kalian bahwa masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu bentukan Jepang, Bu. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih butuh bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana jika pernyataan Jepang tentang kemerdekaan kita hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan, Bung? Apakah Anda selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu dan penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Harap tenang saudara-saudara sekalian. Mari kita lakukan dengan kepala dingin. Jangan ada ketegangan di sini. Paham? Bung Hatta dan Bung Karno bisa ikut saya. Tapi saya percaya bahwa kita bisa bangkit dalam situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Apa yang mereka katakan benar dan saya berpihak pada mereka. Tetapi apakah kita bisa? Apakah semua ini dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita akan mendapatkan keberhasilan. Lagi pula, di Jakarta, di Pemuda Jakarta sedang merencanakan strategi untuk melawan Jepang dan Sekutu jika mengadakan pemberontakan. Baiklah, saya setuju. Kita akan melaksanakan proklamasi tanpa ada campur tangan dari Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Terima kasih. Di sinilah tempatnya, Bung. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Lalu bagaimana rencananya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan orang Jepang. Baiklah, kapan keputusan ini akan dilaksanakan? Menurut saya, bagaimana jika besok? Pasukan para pemuda di Jakarta sudah pada bersiap. Jika mungkin, iya, kita akan melaksanakannya esok hari. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia? Kita butuh tempat untuk membahasnya. Tetapi hari sudah malam dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk beraktivitas sekarang. Apalagi jika mereka tahu kalau kita ingin membicarakan tentang pelaksanaan proklamasi. Saya punya ide, bagaimana jika kita meminjam rumah sang perwira Jepang, Laksamana Maeda? Baik, Bung. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Permisi. Ada keperluan apa Anda kesini? Ya, kami ingin menemui perwira Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan. Ya. Ada keperluan apa kalian datang kemari ke malam-malam begini? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami memerlukan tempat untuk membahas rencana kemerdekaan Indonesia esok harinya. Apakah benar begitu? Ya, Kalau betul. begitu, langsunglah. Terima kasih.
Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan kalian gunakan ruangan ini dengan sebaik-baiknya untuk berunding. Saya akan pergi beristirahat terlebih dahulu. Namun sebelum itu, apakah ada sesuatu yang kalian perlukan untuk berunding? Bisakah kami meminjam pena dan kertas? Bisa kamu tolong ambilkan? Ini pena dan kertas yang kalian butuhkan. Saya akan pergi beristirahat terlebih dahulu. Terima kasih Pak Barga. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maida. 3 eksponan pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maida yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, baiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? Anggota PPKI kan bentukan Jepang. Kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar nak. Lalu bagaimana ini Bung? Apakah dari kalian ada yang memiliki usulan atas masalah ini? Bagaimana jika yang menandatangani teks tersebut adalah hadirin yang datang di sini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Saya punya usulan. Bagaimana jika yang menandatangani teks tersebut hanya 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta? Bagaimana? Usulan bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau ketiklah teks proklamasi ini dan adalah teks yang baik-baik. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Sayuti, apakah teks proklamasinya sudah siap? Teks proklamasi sudah siap. Bisa dibuat. Baiklah. Bagus.
Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30 pagi waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Diminum dulu kopinya, Pak. Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Oh iya, bagaimana keadaannya saat ini? Alhamdulillah, akhirnya semuanya berjalan lancar. Terima kasih pada Ibu yang telah meramai Bapak di masa yang cukup memasukkan depan. Sudah seharusnya Ibu menemani Bapak. Terima kasih pada Allah yang sudah memperlancar bangsa kita dalam memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, bagaimana persiapan untuk proklamasi besok? Tentu saja sudah. Besok kita akan memproklamasikan kemerdekaan dengan diiringi dengan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Bung Soekarno. Tapi kita belum punya bendera. Lantas bagaimana, Pak? Oh iya, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjadikan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain. Ibu hanya punya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, buatlah sesederhana mungkin. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuatnya. Baiklah. Oh iya, Ibu punya ide. Bagaimana kalau bendera kita dinamai Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus. Tidak pusaka, sangsaka, dan warnanya merah putih. Jadi sangsaka merah brilian. Baiklah, terima kasih. Oh iya, Bapak sudah menyiapkan pidato untuk besok. Sudah sana persiapan dulu. Hari Jumat, pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa kita. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak cucu saya untuk mengibarkan bendera ini. Hai, Latif Semut. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, HOS Cokroaminoto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening.
Soekarno dan Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh, bangun, menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan seia sekata berkata, inilah saatnya mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad kami. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Kemudian dikibarkanlah bendera Sangsaka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Luruskan. Lurus. Langkah tegap. Maju. Jalan. Haluan kiri. Gerak. Berhenti. Gerak. Dua langkah depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.